Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Adik-adik kalau screen-nya Ustazah geser-geser kayak gini, di sana kelihatan geser-geser juga nggak? Enggak. Nggak ya? Masih ada ya? Ya. Oke. Baik adik-adik sekalian yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita melanjutkan materi kita. Ya, pada pekan lalu kita ngomongin tentang apa pada pekan lalu ya? Tolong diingatkan. Hadis Ustazah. Oh, itu yang hadis, yang materi fikih, yang apa namanya? Kemis lalu, bukan bukan masalah materi hadisnya. Ingat nggak? Mabadi' Ghusl. fikihnya? Iya, tadi ada yang bilang apa? Al-ghusl. Ya, al-ghusl. Al-ghusl itu mandi. Ya, diingat-ingat ya. Pekan lalu, hari Kamis, kajian fikih kita ya membahas tentang al-ghuslu. Oke ya, ini al-ghuslu, yaitu mandi. Ya, bisa ditulis al-ghuslu. Al-ghuslu itu mandi. Ya, al-ghuslu itu mandi. Kenapa nggak bisa ini? Ini ya, al-ghuslu itu mandi. Mandinya di sini maksudnya adalah mandi wajib. Oke ya. Mandi wajib yang mana kalau mandi wajib itu dibutuhkan niat. Bisa difahami ya? Bedanya apa dengan mandi yang biasa, mandi yang kita mandi biasa setiap harinya itu? Ya kalau nggak ada niatnya ya mandi mubah. Oke, dihukumi mubah. Oke ya. Nah, mandi wajib itu kalau ada penyebabnya. Ada penyebabnya untuk mandi wajib. Di antaranya, ada yang menyebutkan? Ada yang mau menyebutkan? Apa penyebabnya mandi wajib? Haid Ustazah. Ya, haid. Kalau sudah berhenti dari haid, maka wajib mandi. Apalagi? Yuk. Nifas. Nifas, ya. Makanya Nifas, kalau wanita melahirkan, kemudian keluar darah, nah darahnya itu dinamakan nifas. Kalau sudah selesai, wajib mandi. Kemudian Abang Abdullah betul, keluar mani. Oke ya, keluar mani, bangun tidur mendapati air mani. Atau nggak harus tidur sih, ya kan? Sepanjang keluar mani, maka wajib mandi. Kira-kira apa lagi ya? Melahirkan kalau keluar darah. Kalau nggak keluar darah itu juga apa namanya? Itu juga menyebabkan mandi. Paham ya? Ada bedanya antara melahirkan dengan melahirkan dan keluar darah. Ya, jadi ada perempuan nih melahirkan ternyata nggak keluar darah adik-adik. Nah, setelah melahirkan dia wajib mandi. Nah, kalau keluar darah ya belum perlu mandi dulu. Ditunggu dulu darah nifasnya selesainya dulu. Bisa difahami insya Allah? Oke. Nah, kemudian yang menyebabkan mandi juga yaitu mati, ya, kematian. Ya, jadi kita kalau meninggal itu kita wajib dimandikan. Insya Allah bisa difahami ya. Kemudian fardunya mandi. Waktu itu kita insya Allah sudah tahu ya fardunya wudhu ada berapa? Yuk, fardunya wudhu ada berapa? Yuk. 6 Ustazah. Enam. Kalau fardunya mandi hanya ada dua. Oke ya. Kalau di buku ini disebutkan fardunya mandi ada tiga. Abang, please abang. Fardunya mandi di sini disebutkan ada tiga, ya. Tapi sebenarnya dua sudah cukup, ya. Di sini disebutkan yang pertama niat.
Ya, tadi yang sudah sampaikan, yang namanya mandi wajib itu perlu adanya niat. Niatnya bagaimana? Niatnya ya aku mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar. Menghilangkan hadas besar karena Allah Subhanahu wa taala. Oke? Kalau bisa bahasa Arabnya nawaitul ghusla liraf'il akbar. Kalau wudhu liraf'il hadatsil asghar. Kalau mandi liraf'il hadatsil akbar untuk mengangkat hadas besar. Kalau hadas kecil hanya cukup dengan wudhu. Oke ya? Bisa difahami ya? Nah, itu yang pertama, fardunya mandi wajib adalah niat. Kemudian fardu yang kedua yaitu di sini disebutkan menghilangkan najis. Kalau masih ada najis di badan kita dihilangkan terlebih dahulu. Tetapi Kayak kecil ya, di sini tetapi ya. kalau nggak disebutkan nggak apa-apa. Iya, iya. Nggak disebutkan nggak apa-apa. Langsung saja. Yang kedua, satu niat. Yang kedua yaitu apa namanya meratakan air ya membasuh air ke seluruh badan ya membasuh badan dengan air atau membasuh badan dengan air ke seluruh badan ya memakai air membasuh dengan air ke seluruh badan kita ya nggak harus tertib. Jadi di sini fardunya mandi tidak ada tertib. Berbeda dengan fardunya wudhu. Jadi adik-adik kalau mandi mau tangan terlebih dahulu, mau kepala terlebih dahulu, mau bahunya terlebih dahulu, kemudian mau kakinya terlebih dahulu nggak masalah ya karena nggak ada apa nggak disyaratkan tertib untuk mandi. Kemudian adik-adik yang perlu diperhatikan untuk mandi ini ya harus pakai air mutlak yang sudah kita pelajari. Air mutlak itu adalah air yang suci dan mensucikan. Jadi jangan langsung dikasih sabun dulu. Mandi wajib nggak pakai sabun, nggak pakai sampo itu sudah sah. Ya, jadi jangan kira mandi wajib ini harus pakai sabun, harus pakai sampo, tidak. Ya, asalkan seluruh badan kita sudah terkena air, maka sudah sah mandi kita. Nah, kemudian kalau sudah terkena air semuanya nih, baru terserah adik mau pakai sampo atau pakai pakai sabun biar harum terserah. Tapi dipastikan seluruh badannya sudah terkena air terlebih dahulu. Jangan dicampur, airnya jangan dicampur dengan sabun ya baru kita apa namanya basuhin badan kita dengan air yang terkena sabun. Kalau air yang terkena sabun maka jatuhnya bukan lagi air mutlak melainkan air apa mutaghayyir ya air yang sudah berubah kemutlakannya. Paham ya? Jadi nggak bisa mensucikan lagi kalau airnya sudah berubah. Makanya dipastikan airnya memang masih air mutlak yang suci dan mensucikan. Bisa difahami dari sini Kak Zahra, reshennya dan yang lainnya? Oke, baik. Oke ya, jadi ada dua fardunya wudhu. Fardunya mandi, maaf. Fardunya mandi ada dua. Ada fardunya wudhu, ada 6. Harus diingat-ingat ya. Nah, yang perlu diperhatikan dalam bab wudhu tadi ya, fardunya wudhu dan apa saja yang membatalkan wudhu. Begitu pula dengan mandi wajib. Apa saja fardunya mandi wajib dan juga apa saja penyebabnya mandi wajib. Kayak gitu. Oke. Kemudian, nah kalau sudah lagi berhadas kecil nih. Kalau berhadas kecil, apa saja sih kita dilarang apa saja kalau berhadas kecil? Yuk, siapa yang mau nyebutkan? Kalau berhadas kecil, oke Kak Kaisha, yuk disebutkan. Salat Ustazah. Sholat, iya Kak Zara. Kak Kaisha mau menyebutkan, terima kasih Kak Zara. Apalagi kalau berhadas kecil. Ustazah ngomong tentang Megang hadas kecil mushaf. dulu. Apa? Megang mushaf. Memegang mushaf, terima kasih. Terus apa lagi? Terima kasih Abang Abdullah. Yuk, berhadas kecil. Allah Ustazah. Tawaf, iya, pintar ya, tawaf. Ya, tiga itu ya, tawaf, sholat, memegang mushaf. Kalau berhadas kecil, kira-kira boleh puasa nggak berhadas kecil? Boleh. Yuk, Boleh Ustazah. bukan hanya boleh, wajib. Oke ya, ya. Kalau kita sudah balik, wajib. Ya, wajib puasa walaupun berhadas kecil, nggak ada urusannya. Oke?
Nah, sekarang kalau berhadas besar, apa saja yang tidak diperbolehkan? Yuk, ayo Abang Fatih boleh. Tidak boleh sholat, Oke, sholat. puasa, Puasa, yuk Abang Fatih terusin. Selain sholat, puasa, terima kasih Kak Zahra. Ya Abang Fatih, berhadas besar kita dilarang apa lagi selain sholat dan tawaf? Abang Fatih, Hmm, memegang mushaf, ya. Mushaf. Memegang mushaf sama berhadas kecil juga ya. Tambah lagi ya yuk. Membaca Quran. Oke, membaca Quran bagi yang sedang haid tidak diperbolehkan. Tapi kalau Pergi ke membacanya, masjid. ya, berdiam diri di masjid juga tidak diperbolehkan. Nah, untuk membaca Al-Quran bagi yang wanita haid, kalau membacanya hanya di umi-umi, telinga kita nggak mendengar, kita hanya kayak gitu aja, itu diperbolehkan. Atau kita hanya melihat mushafnya tanpa bersuara, jadi membacanya dengan hati aja diperbolehkan. Atau membacanya tidak niat membaca. Ya, niatnya apa selain tidak niat membaca? Seperti niat berdoa. Kan ada tuh ayat-ayat Al-Qur'an yang ayatnya itu berupa doa seperti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu ayat Al-Qur'an, tapi bisa jadikan doa. Nah, kita boleh membacanya ya dengan niatan doa. Atau doa mau pergi dalam kendaraan. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu ayat Al-Qur'an. Boleh kita mengucapkan ketika kita haid ya, boleh. Ya Bang Fatih mau apa lagi? Bilang apa lagi? ayat Tambahin lagi. kursi, Apa? ayat kursi, ayat Ayat kursi. kursi, ya kalau kita berzikir, ya kan membaca ayat kursi boleh, ya. Jadi tidak diniatin untuk memang membaca Al-Quran, tidak. Diniatin yang lainnya, itu diperbolehkan. Jangan dicoret. Oke, kemudian, nah ada tambahan bagi yang wanita haid dan nifas. Selain yang tadi disebutkan, ada tambahan bagi wanita haid dan nifas. Apa? Ayo, bisa disebutkan nggak? Tadi kan Puasa. ya puasa, ya puasa itu dilarang bagi wanita yang haid dan juga ya wanita haid ya. Oke, gitu aja dulu. Baik, sekarang kita masuk ke tayamum. Yuk ditulis tayamum. Pernah mendengar kata tayamum? Pernah Pernah. mendengar nggak? Pernah Ustazah, Hah? pernah Ustazah, Pernah. pernah Ustazah. Ya, kira-kira apa? Tayamum itu apa sih? Wudhu tanpa air. Tayamum itu wudhu dalam dalam keadaan tidak ada air. Ulangi lagi, maaf. Wudhu tanpa air. Apa? Sebentar, maaf kok nggak dengar. Ber, berwudhu tanpa air Ustazah. Berwudu tanpa air. Oke, ya betul tapi kurang tepat ya. Karena tayamum itu bukan wudu. Oke ya. Dia menggantikan wudu. Oke, ya? Kalau wudu kan pakai air. Ya enggak? Mandi wajib kan pakai air. Nah, kalau nggak ada air, maka ada solusi lain nih yang dikasih tahu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang namanya tayamum. Oke, ada yang namanya tayamum. Apa itu tayamum? Yuk, ditulis yuk. Tayamum adalah mengusap wajah, mengusap ya, bukan membasuh ya. Mengusap wajah dan kedua tangan, mengusap wajah dan kedua tangan dengan tanah yang suci. Dengan tanah yang suci. Oke. Beb, sabar, pelan-pelan dong, Beb. Dengan tanah yang suci. Memang ada tanah yang nggak suci, ada misalnya kena kotoran ayam tanahnya, jadinya nggak suci deh. Itu tidak diperbolehkan untuk dijadikan tayamum. Oke, jadi mengusap wajah dan kedua tangan. Oke, sebagai pengganti ditulis sebagai pengganti dari wudhu dan atau mandi wajib. Adik, adik, adik Faria, please. Ya, Bang Hafi, raise hand. Kenapa sayang? Ustazah, Ya, jadi tayamum ini cuma bisa dipakai satu kali sholat gitu.
Ya, nanti dijelaskan. Oke ya, ini lagi ngomongin tentang artinya dulu. Maksud dari tayamum apa sih? Kayak gitu. Oke, mengusap wajah dan kedua tangan dengan apa? Bukan dengan air, ya, tapi dengan tanah yang suci. Ya, ingat ya, tanah yang suci. Oke. Kemudian sebagai ditulis lagi sebagai pengganti wudhu atau mandi wajib. Ya. Kalau misalnya dalam perjalanan kita sudah kehabisan air, padahal kita harus sholat nih. Nah, kayak gitu ya. Padahal sholat itu wajib, nggak boleh ditinggal dalam keadaan apapun. Sholat itu wajib dalam keadaan apapun, tidak boleh ditinggal. Mau dalam keadaan di rumah aja atau berpergian, dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit. Oke, tetap wajib sholat. Nah, kalau pergi terus habis itu berpergian kehabisan air, padahal wajib sholat. Bagaimana? Kita bisa menggunakan tanah yang suci. Oke, Masya Allah, bumi ini penuh dengan tanah, ya kan? Jadi kita bisa memakainya sebagai pengganti wudhu kalau memang kita mau berwudhu. Atau mandi wajib, ya. Kalau memang sudah suci dari haid, ternyata belum ada air, ya, belum mendapatkan air, maka kita bisa bertayamum. Oke? Nah, kalau sudah ditulis artinya, kemudian masuk fardunya tayamum. Kalau mendengar istilah fardu tayamum, fardu itu yang wajib dikerjakan. Alias kalau tidak dikerjakan maka enggak sah. Fardunya wudhu harus dikerjakan saat wudhu. Fardunya mandi harus dikerjakan saat mandi wajib. Fardunya tayamum harus dikerjakan saat tak bertayamum. Kalau tidak dikerjakan ini maka tidak sah. Oke? Perlu diperhatikan ya. Nah, di sini disebutkan fardunya tayamum ada khomsah ya, ada 5. Oke? 4 juga tidak masalah ya. Jadi bisa 4, bisa 5 ya. Apa di kitab-kitab lain ada yang menyebutkan 5, ada yang menyebutkan 4. Oke. Nah, yang pertama apa? Kalau di sini di kitab Mabadi' Fiqhiyah itu disebutkan 5. Bang Jabir, Faria, boleh nggak pelan dikit? Fardunya tayamum ada 5. Yang pertama niat. Tuh lagi-lagi. Karena dia itu pengganti wudhu. Karena dia itu pengganti mandi wajib. Yang mana wudhu dan mandi wajib butuh niat. Wajib niat. Maka tayamum pun juga wajib niat. Oke? Nah, yang kedua, setelah ditulis niat yang pertama, yang kedua ini memindahkan tanah ke anggota yang diusap. Nah, bisa ditulis memindahkan tanah yang suci tadi, memindahkan tanah yang suci ke anggota yang diusap. Oke, anggota yang diusap itu apa? Nah, ini masuk yang rukun fardu yang ketiga, yaitu mengusap wajah. Ternyata anggota yang diusap dengan tanah yang suci itu yang pertama yaitu wajah. Oke, itu fardu yang ketiga. Fardu yang keempat yaitu mengusap kedua tangan. Mengusap kedua tangan. Di sini ada Kak Alfiah enggak ya? Kak Alfiah ada enggak ya? Kok enggak ada, apa belum ini? Enggak ngelihat ya? Enggak ngelihat WhatsApp-nya. Baik. Tolong di WhatsApp lagi ya, di grup ya, untuk hadir ya. Baik. Tadi ya, yang pertama fardunya tayamum itu niat, ditulis ya. Kemudian yang kedua, memindahkan tanah ke anggota yang diusap. Yang ketiga, anggota diusap itu apa sih? Nah, ini masuk yang fardu yang ketiga, yaitu mengusap wajah. Yang keempat, mengusap kedua tangan. Ingat sampai siku-siku, ya. Sampai apa? Siku-siku. Bisa difahami ya? Sampai siku-siku. Bentar. Ini ada ini dulu sebentar. Mana ya? Astagfirullahaladzim.
Itu background. Ini gimana ya caranya ya? Maaf sebentar, sebentar. Untuk mengganti ini, bentar, maaf. Mana tadi yang share? Oke, yang kelima yaitu tertib. Coba Abang Abdullah dibaca lagi. Fardunya tayamum. Yuk, Abang Abdullah, fardunya tayamum yang pertama. Ya, keras dikit. Mana? Yang pertama itu Apa? Maaf, keras dikit. Niat. Oke? Yang pertama, niat. Oke, Iya. sama seperti wudhu, sama seperti mandi. Niat. Oke ya? Ditulis ya. Ya. Yang kedua apa? Ditulis nggak yang kedua? Memindahkan tanah ke anggota Mengambil- yang dibasuh. Coba memindahkan debu ya tanah ya. Mhm. tanah Tanah yang berdebu maksudnya di sini ya. Oke, ke anggota yang diusap. Boleh Abang Abdullah ditulis seperti itu? Oke. Kalau enggak juga Iya. enggak apa-apa, langsung ke mengusap wajah boleh. Setelah niat mengusap wajah boleh. Kemudian mengusap kedua apa Abang Abdullah? kedua tangan Oke, sampai siku. sampai siku-siku. Ya, ingat ya sampai siku-siku. Kemudian yang kelima tertib. Ya, tertib. Ya, ditulis seperti itu ya. Ya, boleh ditulis fardunya tayamum 5 atau 4 boleh. Oke. Kemudian masuk yang niatnya. Bagaimana sih niatnya? Kalau wudhu kan abang. Kalau wudhu kan niat untuk menghilangkan hadas kecil. Kalau mandi wajib menghilangkan hadas besar. Kalau tayamum, ini perlu diperhatikan adik-adik. Kira-kira untuk menghilangkan hadas kecil atau menghilangkan hadas besar kalau tayamum? Dua-duanya Ustaz. Dua-duanya. Yo, oke. Kak Kaisha bilang dua-duanya. Ada jawaban yang lain? Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Benar, Masya Allah. Yuk, Kak, Kak Aisyah Mutia mau menjawab? Dua-duanya juga. Oke, dua-duanya. Kak Kila, Kak Mariam, Abang Aska, Abang Oboy, Abang Walden mau menjawab? Kira-kira kalau tayamum itu menghilangkan hadas kecil atau hadas besar ya? Udah, jawabannya itu aja. Kak Zahra mau Dua-duanya. menjawab? Dua-duanya Ustaz. Oke, jadi semuanya menjawab dua-duanya ya. Nah, yang tepat itu tidak dua-duanya. Loh, kok bisa? Kan dia pengganti wudhu, kan dia pengganti mandi wajib. Betul, tetapi penggantinya hanya dalam keadaan darurat saja. Sehingga tayamum itu tidak pernah bisa mengangkat hadas kecil, tidak pernah mengangkat hadas besar. Oke? Berarti bagaimana niatnya? Niatnya yaitu nih, ya, di bukunya halaman 38. Nawaitu, yuk ikutin. Nawaitu at-tayammuma, ikutin. Tayammum. Listibahati, Listibahati. as-solati As-salati. al-mafruḍah. Al-mafruḍah. Artinya aku niat, kalau nggak bisa bahasa Arabnya pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris terserah. Ya, aku niat bertayamum untuk dibolehkan sholat yang fardu. Oke, ya, itu niatnya. Jadi niat tayamum untuk dibolehkan sholat. Ya, bukan untuk menghilangkan hadas kecil, hadas besar. Enggak, dia pengganti wudhu dan pengganti mandi wajib hanya dalam keadaan darurat saja.
Kalau keadaannya nggak darurat ya tidak boleh tayamum. Kalau masih ada air, oke, kita masih sehat dan sehat dan ada air, ya kita harus pakai air. Nggak boleh kita langsung ke tayamum, nggak boleh. Karena apa? Tayamum itu rukhsah, ya. Jadi tulis rukhsah. Rukhsah itu keringanan dari Allah. Rukhsah, ya rukhsah. Kita ini umat Islam itu ya banyak dikasih Allah keringanan, oke ya, di antaranya tayamum ini, oke. Jadi nggak apa-apa kalau nggak pakai air, memang kalau memang benar-benar nggak ada airnya gitu, jadi memang bisa pakai tayamum. Insya Allah bisa difahami. Nah, mau dia menggantikan wudhu atau mau dia menggantikan mandi wajib, sama-sama seperti itu tadi ya, fardunya tadi ya. Yang anggota yang wajib diusap, ingat diusap itu hanya dua saja, yaitu wajah, kemudian kedua tangan sampai siku. Oke ya? Mm-mm. Baik, sekarang mata. Nah, ini perlu diperhatikan. Kapan sih kita wajib bertayamum? Mata yajibut tayamumu. Kapan sih kita wajib bertayamum atau kapan sih diwajibkan bertayamum? Yang pertama ditulis inda faqdil ma, ketika tidak adanya air. Ya, tidak adanya air. Oke. Nah, jadi ketika tidak ada air itu bukan berarti terus nggak dicari, enggak ya adik-adik. Kalau memang kita pergi di suatu tempat, kemudian kita kehabisan air, dan ada orang yang ngasih tahu di sini yakin 100% nggak ada air, baru nggak usah dicari. Karena ada keyakinan ya nggak ada air. Tapi kalau ragu-ragu ada air nggak ya, ada air nggak ya, ya harus dicari airnya terlebih dahulu. Jangan langsung kita bertayamum. Oke, dicari terlebih dahulu. Oke, yang pertama kita wajib bertayamum kalau tidak ada air. Oke, atau ada air, ini nomor 3 nanti, nomor 2 dulu. Nomor 2, ketika khawatir atau ya khawatir menggunakan air, ya misalnya lagi sakit misalnya. Jadi yang kedua, sakit dan tidak bisa, kata dokter nggak boleh terkena air nih sakitmu ini. Maka boleh bertayamum. Bisa difahami ya? Ya, ada air nih, tapi keadaan kita lagi sakit. Kata Pak dokternya nggak boleh terkena air kalau wudhu atau kalau mandi, ya, maka boleh bertayamum. Oke, nah yang ketiga, butuh air. Ternyata ada air nih, tapi airnya itu hanya cukup untuk minum. Kalau airnya dipakai wudhu, habis. Nanti kita minum apa? Nggak ada air selain ini hanya untuk minum. Kayak gitu. Ya kan? Maka boleh bertayamum. Kayak gitu ya, insya Allah ya, bisa difahami ya. Jadi kapan kita wajib bertayamum di situ? Kalau memang sudah yakin memang nggak ada air, atau ragu tidak ada air dan kita mencarinya dan kita nggak mendapatin air, ya itu baru kita bertayamum. Atau kita takut ya menggunakan air karena sakit atau karena airnya terlalu dingin, sedingin dinginnya nggak kuat banget menggunakan air, oke, maka bisa bertayamum. Atau butuh terhadap Ustazah, air, ya. izin bertanya tadi yang nomor 3, Pak Ustazah, soalnya tadi nge-lag. Oh, oke. Yang nomor 3 itu butuh kepada air untuk minum. Airnya sedikit. Kita padahal butuh minum, nggak ada air selain itu. Maka kita boleh bertayamum. Oke, nggak pakai air itu. Karena kalau pakai air itu kita nggak bisa minum nih. Bisa difahami ya? Karena haus banget butuh minum. Ya. Baik. Nah, kemudian, disebutkan di sini apa yang membatalkan tayamum. Nah, apa yang membatalkan tayamum nih? Yuk bisa ditulis. Yang membatalkan tayamum yang pertama, hal-hal yang membatalkan wudhu. Nah, jadi kita harus paham banget nih. Apa saja sih yang batalin wudhu?
kalau itu batalin wudhu, berarti itu membatalin tayamum juga. Kita sudah tayamum nih, terus kentut. Ya, tayamum kita batal. Oke ya? Bisa difahami ya? Terus udah tayamum nih. Kita ketiduran, tidurnya sudah lelap banget, sudah maaf pantat ini sudah nggak nempel lagi di lantai atau di kursi, ya. Itu berarti sudah batal wudhunya. Kalau batal wudhunya berarti batal tayamumnya. Oke? Atau pingsan. Pingsan kan batalin wudhu. Oke? Gila batalin wudhu. Berarti batalin juga tayamum. Oke ya? Kemudian apalagi yang batalin wudhu, batalin tayamum selain apa-apa yang membatalkan wudhu, yaitu ketika melihat air. Ya, ketika melihat air. Sudah, kalau sudah ada air atau kita sudah sembuh dari sakit kita, ya, atau airnya sudah berlebih, ya, jadi apa namanya, ini untuk minum bisa dan bisa dipakai juga untuk wudhu, ada air lebih untuk berwudhu dan juga untuk minum, maka batal tayamumnya, nggak boleh. Oke ya, bisa difahami ya? Nah, sekarang yang diperhatikan adalah ketika bertayamum itu adik-adik, karena tayamum itu pengganti wudhu atau pengganti mandi wajib, dalam keadaan darurat, maka tayamumnya, ini wajib banget ditulis. Tayamum wajib dikerjakan saat masuk waktu sholat. Tayamum wajib dikerjakan kalau memang tadi sudah nggak ada air dan atau takut nggak bisa takut apa karena nggak boleh sama dokter terkena air badan kita atau memang nggak ada air atau ada air tapi dibutuhkan untuk minum ya maka kita memang wajib bertayamum nih tetapi wajibnya itu kapan? Waktu masuk waktu sholat ya saat masuk waktu sholat jadi nggak boleh nih ini jam 11 belum duhur nih. Udah nggak ada air, udah dicari-cari nggak ada air, ya kan? Terus kita tayamum nih, padahal adik Fariha. Boleh nggak pelan-pelan? Jam 11 kita sudah bertayamum, padahal belum apa? Belum waktu duhur. Maka batal nggak bisa kita bertayamum terus sholat duhur pas masuk waktu duhur kita nggak bisa sholat dengan tayamum yang tadi ya jadi bagaimana ya harus ya pas masuk waktu sholat kita nyari terlebih dahulu kemudian baru bertayamum ya jadi yang perlu diperhatikan itu ya ketika bertayamum wajib sesudah masuk waktu sholat kalau kita bertayamum sebelum masuk waktu sholat maka tidak sah tayamumnya. Kalau tidak sah tayamumnya, berarti nanti ketika kita sholat dengan tayamum tersebut, maka sholatnya tidak sah. Oke? Kemudian yang perlu diperhatikan lagi adik-adik, tayamum itu ditulis. Tayamum hanya bisa digunakan satu kali sholat fardu. Ya, satu kali sholat fardu. Jadi nggak bisa. Ustazah tayamum nih, duhur udah masuk Allahu Akbar. Terus Ustazah cari-cari dulu, ya kan? Habis itu memang nggak ada air, nggak dapat air. Habis itu Ustazah tayamum, terus udah sholat duhur. Kemudian tadi nyari-nyarinya tuh lama, sampai akhirnya mau mendekati asar, ya. Mudah nyari-nyari nggak dapat, akhirnya tayamum lah kayak gitu. Habis itu sholat duhur. Baru 15 menit lagi, ya kan, adzan asar. Habis itu Ustazah sholat asar, nggak tayamum lagi, nggak boleh. Oke ya, nggak sah yang untuk sholat asar, nggak sah. Jadi tayamum itu hanya bisa dipakai sekali sholat fardu. Lah, kalau sholat sunnah bagaimana Ustazah? Sholat sunnah nggak apa-apa. Jadi habis sholat duhur, oke. Kemudian kita bisa sholat sunnah-sunnah yang lainnya. Mau sholat sunnah apa? Ba'diyah duhur boleh. Mau sholat sunnah yang lainnya boleh. Oke. Untuk yang sunnah nggak apa-apa digabung dengan apa namanya setelah sholat yang wajib nggak masalah. Tapi kalau untuk dipakai 2 kali sholat fardu, maka tidak diperbolehkan.
Dari sini paham? Raise hand dulu. Baik. Oke, sekarang mana Kak Malika, ada nggak Kak Malika? Mana Kak Malika ada? Mana Kak Malikanya? Kak Kia? Kak Faidah, Kak Kia ada? Iya. Iya. Coba Ustazah tanya. Kalau Kak Kia ini tayamum, ya kan? Pas maghrib, sudah waktu masuk maghrib. Kemudian sholat maghrib. Oke? Kemudian boleh nggak memakai tayamum itu untuk sholat isya? Tidak boleh. Tidak diperbolehkan. Tapi kalau dipakai untuk sholat ba'diyah maghrib, boleh? Boleh. Boleh. Oke. Kemudian tayamum lagi. Tayamum sebelum masuk waktu maghrib. Kemudian Kak Kia sholat maghrib. Sholatnya sah atau tidak? Tidak sah. Tidak. Kenapa? Karena tayamumnya sebelum masuki waktu maghrib. Oke, Ahsanti. Terima kasih. Nah, satu lagi yang perlu diperhatikan. Tayamum tadi berapa anggota badan yang wajib diusap? Dua, Dua. Ustazah. Wajah dan kedua tangan sampai siku. Siku. Ya, dalam mazhab Syafi'i sampai siku, sampai siku-siku. Nah, tanahnya itu harus memang tanah yang suci dan nggak bercampur dengan apapun. Nggak bercampur dengan apapun maksudnya gimana? Misalnya iseng banget tanahnya tak campur dengan tepung. Ya sudah campur dengan tepung. Walaupun tepungnya sedikit secendok aja. Tidak diperbolehkan. Oke ya? Atau tanahnya dicampur dengan apa aja nggak tidak diperbolehkan. Oke ya? Memang harus tanah yang murni tanah yang ada debunya. Ingat yang ada debunya. Tahu kan debu? Misalnya katakanlah ini rumah ya, ini meja ini sudah lama banget ditinggal. Kemudian kita lihat ada debunya kan di meja situ karena sudah lama nggak pernah dibersihin, ya. Nah, itu tanah suci, ya kan? Caranya gimana sih kalau melihat berdebu itu? Ketika kita tiup atau kita kayak gitu. Nah, kayak gini terus ada keluaran debu. Nah, itu boleh dipakai untuk tayamum. Oke ya, asal suci tadi dan tidak bercampur dengan apapun. Oke ya. Tapi kalau bendanya itu tidak ada, ketika kita giniin, nggak ada apa keluar debunya, ya nggak bisa kita jadikan tayamum. Oke ya. Atau tanah yang memang berdebu. Oke. Adapun tanah yang tidak berdebu seperti tanahnya sudah basah, sehingga nggak ada debunya, itu tidak boleh jadikan tayamum. Nah, caranya bagaimana? Ya, kita baca bismillah dulu, kemudian kita apa namanya niat tayamum tadi, niatnya untuk dibolehkan sholat, ya, bukan untuk menghilangkan hadas kecil, bukan untuk menghilangkan hadas besar. Nggak pernah bisa tayamum untuk menghilangkan hadas kecil ataupun hadas besar. Dia hanya pengganti dalam keadaan emergensi saja, keadaan gawat saja, keadaan gawat darurat saja. Oke ya? Kita tepuk, boleh ditepuk, nggak usah keras-keras, atau boleh ditempelin saja tanahnya ini, ya. Misalnya sudah ada tanah nih, ya kan? Kita tempelin. Kemudian sunahnya kita diginiin atau kita sebentar, habis itu kita usap wajah kita. Oke, itu sekali. Nggak tahu, nanti dulu. Itu baru sekali. Habis itu kita lagi tepukan tadi, ya kan, ke tanah tadi, yang suci tadi, ya kan. Nah, ini kan ada nih. Nah, kemudian perhatikan dulu. Untuk mengusap tangan, kalau yang punya cincin harus dilepas dulu. Biar ini bagian yang kena cincin, bagian yang ada cincinnya tadi, ya, di bawah cincin tadi terkena tanah. Jadi harus dilepas dulu ya untuk mengusap kedua tangan ini. Ya, kita giniin, oke, ke tanah yang tadi. Nah, kita disunahkan dimulai dengan yang kanan dulu, yang diusap. Ini yang kanan nih, ya. Caranya kayak gini nih maaf, kelihatan nggak ya ini? Kayak gini, ya kan ditempelin, tempelin. Ini yang jempol dibiarin aja. Gini terus, jangan diangkat nggak. Ini kan sudah kena Pak. Ini kan sudah kena tanah nih, telapak tangan kita nih keduanya nih.
Yang kiri taruh di punggung kanan seperti ini. Terus, nah kemudian dibelokin sini, jangan diangkat. Terus, nah pas di sini, nih pas di sini, nih, nah dikenain pas jempol kita sama-sama jempol. Set. Nah ini kan masih ada tanah berdebu tadi nih untuk yang kiri. Taruh, terus, nih, kayak gini, set, selesai. Nah, udah. Jadi hanya 2 kali apa namanya yang diusap ya, hanya wajah dan juga kedua tangan sampai siku dan disunahkan tadi ya sama disunahkan membaca bismillah ya kan, kemudian disunahkan mendahulukan kanan yang kiri. Oke, habis itu disunahkan untuk berdoa setelah tayamum, disunahkan untuk berdoa sama, doanya sama seperti sesudah kita berwudu, sama. Oke ya? Dan tayamum itu hanya digunakan untuk sekali fardu saja, sholat fardu saja, sekali saja ya. Dan diperbolehkan dengan sunnah-sunnahnya. Oke, mudah-mudahan bisa difahami. Nah, untuk pembatal tayamum, satu, hal-hal yang membatalkan wudhu sama saja dengan hal-hal yang membatalkan tayamum. Kedua, melihat air ya saat apa namanya di luar waktu sholat ya, di luar waktu sholat kita sudah melihat air ya nggak boleh bertayamum. Oke, nggak boleh bertayamum. Oke, kemudian yang ketiga yaitu murtad yang membatalkan tayamum. Yang nomor 3 adalah murtad. Oke, mudah-mudahan bisa difahami sampai sini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jazakumullah khairan kasiron. Ini singkat dulu ya. Insyaallah kita apa namanya lanjutkan pekan depan. Sudah stop share dulu, tutup dulu. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Jazakumullah khairan kasiron. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan.